2 menit lagi kita akan mulai. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit. Di chatroom udah ini belum taruh virtual background sama link Udah. informasi. Tenang. Saya taruh Ci. Mas Aris. Kebalik kalau itu loh backgroundnya loh. Masih mirror. Di WA udah dibilangin udah mau mulai. Udah Ci. Udah. Aman-aman. Tenang. Terima kasih semua. Siap tempur. Halo. Halo. Hai Pak. Halo. Udah mulai ya? Baru mau. Siap-siap nih. Siap mulai. Oke. Om Pras ini ayahku. Hai Om. Halo Pak Ya. Pra. Apa Halo. kabar? Baik. Baik, syukurlah. Saya Sehat jagain selalu terus. ya. Saya jagain terus Irfan loh Om di sini Oh, Om. masa ya? Om kalau udah keluar dari rumah ini nggak tahu. Sebentar. Yuk, balik 19.30 tambah ya. Oke. Silahkan. Kita ready? Ya, jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kepada para guru kami di acara webinar ini dan selamat datang kepada ayah, bunda, sahabat pembelajar di acara webinar psikoedukasi, resiliensi, kunci sukses full-time moms. Saya Ari Kusuma Dewi, menjadi MC webinar pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita open kamera bagi yang tidak berhalangan, karena dengan kita membuka kamera, kita bisa berinteraksi dengan lebih asik. Bagi yang tidak berhalangan, yuk kita open kamera. Dan kami minta untuk semuanya tetap di mute. Apabila nanti ingin bertanya atau menjawab kuis, kita akan melakukannya dengan raise hand dan apabila ingin menuliskan pertanyaan bisa diketikkan di kolom Zoom ini. Nanti di akhir acara akan ada link absensi. Nah, karena absensi ini merupakan salah satu bentuk support kita untuk Ibu Liusiana Handoyo Kirana sebagai salah satu narasumber malam ini, diharapkan kepada kita semuanya untuk mengisi link G-Form-nya. Dan nanti akan banyak hadiah-hadiah yang akan diberikan berupa OVO. Yang OVO ini nanti akan ditransfer. Berapa jumlah isi OVO-nya nanti Ibu Lucy yang akan memberitahukan. Oke, webinar ini adalah salah satu program dari Pasca Sarjana S2 Universitas Tarumanagara untuk dapat membagikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat luas dan dapat berkontribusi bagi sesama. Dikenal dengan program PKM, Pengabdian kepada Masyarakat. Persyaratan PKM adalah wajib memiliki mitra dengan tujuan untuk belajar bagaimana berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak lain di kehidupan bermasyarakat. Malam ini kita akan mengupas topik yang sangat relevan terhadap yang terjadi di masyarakat dan terdapat fenomena yang urgent. Resiliensi, sekali lagi kunci sukses full-time mom. Kita akan belajar bersama dua narasumber kita. Dan ini semua merupakan kolaborasi antara Universitas Tarumanagara dengan PT Gugah Makna titik 7 atau yang lebih dikenal dengan Inti Makna. Apa itu PT Inti Makna dan bergerak di bidang apa? Dipersilakan kepada Bapak Prasetya M. Brata selaku Direktur PT Inti Makna sebagai perwakilan dari mitra. Dipersilakan Om Pras. Silakan Bapak Terima Prasetya. kasih Pak Ari yang saya hormati, Ibu Dr. Francisca Dewi dan Ibu Dr. Riana Sahrani, juga Mbak Luciana Handoyo dan teman-teman yang hadir pada malam ini.
Sebagaimana sebuah lonceng itu belum tentu dia beroperasi sebagai lonceng, sehingga keberfungsian dia sebagai lonceng itu tidak optimal. Begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan sebagai manusia, tapi belum tentu beroperasi sebagai manusia. Pemimpin diciptakan sebagai pemimpin, belum tentu beroperasi sebagai pemimpin. Karenanya, dia bukan lagi memimpin, tetapi dipimpin, sehingga dipimpin oleh pikirannya sendiri yang limiting, yang membatasi perasaan-perasaan dia, yang menakuti dirinya sendiri, dan itu menyebabkan dia tidak optimal berfungsi sebagai manusia. Itulah keadaan manusia. Dia menjadi korban, baik di personal, di family, di bisnis, di sosial. Nah, untuk itulah inti makna sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan dan coaching yang berbasis neurosemantics. Neurosemantics adalah anak kandung dari Human Potential Movement atau yang dikenal sebagai positive psychology yang memfasilitasi manusia untuk remove halangan-halangan dia untuk mencapai tujuan, sehingga dia berfungsi penuh sebagai manusia, sepenuh-penuhnya manusia. Dan neurosemantics lahir dari sebuah penelitian Dr. L. Michael Hall, PhD, tentang resiliensi. Maka muncul ilmu neurosemantics. Makanya begitu Mbak Luciana menyampaikan keinginan untuk bermitra, untuk mengadakan webinar tentang resiliensi ini sebuah makanan sama tutupnya itu ya apa. Jadi gatuk lah, orang Jawa bilang itu gatuk. Nah, dengan senang hati inti makna kemudian menjadi mitra yang ikut, mudah-mudahan ini dengan adanya webinar ini memberi kebermanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kita semua yang hadir khususnya, dan setelah diduplikasi, di-share ke keluarga kita masing-masing, membawa perubahan, setidaknya di lingkungan kita. Demikian, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prasetya M. Brata. Dan kita akan memulai webinar ini yang akan dimoderatori oleh Dr. Riana Sahrani, Master Psikologi Psikolog. Beliau adalah dosen tetap Universitas Tarumanagara. Kami persilakan Ibu Riana Sahrani. Ya, terima kasih banyak Mbak Ari ya atas perkenalannya. Sekarang mungkin kita lanjut ya ke acara intinya. Silakan next slide-nya. Iya. Sekarang akan saya perkenalkan ya narasumber yang hebat ini ada dua. Pertama, Mami atau Luciana Handoyo Kirana, STBA. Nah, Lucy adalah mahasiswi S2 Psikologi Sains Keluarga dari Universitas Tarumanagara. Ya, nanti kita bisa tanya-tanya Lucy nih, kenapa sih sangat tertarik dengan topik ini. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Francisca Iriani Rusmaladewi, Doktoranda MSI Doktor ya. Ibu Siska ini adalah dosen di S2 Psikologi Sains Universitas Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Ya, topik-topik penelitian Bu Siska juga sangat terkait dengan resiliensi ya, terutama. Jadi memang pas dengan topik kita hari ini. Ya, silakan para narasumber untuk memaparkan webinarnya hari ini ya, PPT-nya hari ini. Ya, silakan, Mbak. Ya, Iya. terima kasih banyak Ibu Riana. Selamat malam semuanya. Izinkan saya menyapa dari berbagai penjuru nih ya. Kita ada di Zoom malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Terima kasih untuk mitra webinar pada malam hari ini, yaitu PT Inti Makna. Terima kasih Bapak Prasetya M. Brata yang sudah bersedia hadir bersama dengan kami malam hari ini, dan juga kepada dua ibu dosen kesayangan saya, yaitu Ibu Francisca dan juga Ibu Riana. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bergabung bersama di webinar ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah malam yang mungkin udah seharian beraktivitas tapi masih mau belajar bareng, menyempatkan waktu istirahatnya di rumah untuk boleh hadir di dalam Zoom ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peserta dan juga segenap panitia yang terlibat dalam webinar pada hari ini. Nah, webinar pada malam hari ini berjudul Resiliensi, Kunci Sukses Full-Time Mom. Jadi, webinar pada malam hari ini merupakan titik puncak dari penelitian panjang yang telah saya lakukan sejak tahun lalu, 2023, ketika saya memulai kuliah S2 Psikologi ini, sekitar bulan Juli. Penelitian ini sudah dimulai, kemudian dikaji, dipahami, dipelajari, ya, kemudian juga diteliti, dibagikan kuesioner kepada 347 stay-at-home mothers. Nah, ini kita bisa lihat ada posternya waktu itu, proses bagaimana calling for respondents, ya. Jadi saya menyebarkan ini ke segala penjuru gitu ya, karena supaya mendapatkan sampel yang beragam. Kemudian juga penelitian ini adalah penelitian korelasional quantitative research ya, dan juga menggunakan 3 alat ukur, sehingga data-data yang didapat itu diolah dan jadilah webinar pada malam hari ini sebagai puncaknya. Oke. Nah, untuk memulai presentasi ini, next slide please. Ya, kita akan memulainya dengan definisi. Definisi dari full-time mothers. Apa sih yang dimaksud dengan full-time mothers? Semua ibu itu adalah full-time mothers ya. Nggak ada yang dibilang dia adalah half mothers, setengah ibu. Nggak ada. Ibu itu adalah ibu yang utuh. Full-time mothers. Semuanya adalah ibu yang utuh sebagaimana adanya. Hanya perannya yang berbeda. Ada sebagian ibu full-time mothers yang berperan juga sebagai working moms. Jadi karena satu dan lain hal, ibu-ibu ini tetap perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mencari nafkah, membantu financially family-nya, ya. Makanya ibu-ibu ini tetap bekerja, working moms. Apakah working moms disebut juga full-time mothers? Yes, iya banget gitu ya, tetap full-time mothers. Nah, bedanya apa dengan yang kedua? Yang kedua adalah stay-at-home mothers. Ini adalah ibu-ibu yang sebenarnya bisa kalau mau bekerja tuh berprestasi di luar bisa banget, tuh ya, berkarir di luar bisa banget. Tapi ibu-ibu ini memilih pilihan menjadi stay-at-home mothers atau ibu yang tinggal di rumah. Ini bukan pilihan yang mudah. Pilihan yang benar-benar perlu dipikirkan matang-matang. Karena dari yang ibu yang tadinya bekerja di luar, terus tiba-tiba memutuskan pilihannya untuk menjadi stay-at-home mothers, tiba-tiba hidupnya itu berubah 180 derajat. Yang tadinya di kantor, punya pertemanan, sosialita, terus bekerja, punya gaji, ya. Waktu dia berubah menjadi perannya stay-at-home mothers, gak punya gaji lagi. Kemudian juga di rumah, ngurus anak-anak, antar jemput sekolah, masak, segala kebutuhan rumah diurusnya sendiri. Nah, seperti kita ketahui, wife, seorang istri atau ibu adalah termometer di dalam rumah. Ya, betul banget ya. Karena kita bayangkan coba, kalau ibunya itu bahagia, ya, kalau ibunya itu happy, maka seluruh isi rumahnya juga ikutan happy, bahagia. Demikian sebaliknya, jika si ibunya sedih, ibunya marah, atau ibunya sewotan, gundah gulana misalnya ya, ibunya capek, lelah, akhirnya suhu temperatur di rumah terasa tinggi. Yang panas bukannya ibunya doang, suami juga ikutan panas, pulang kerja bawaannya sewot juga gitu ya, karena melihat istrinya udah dasteran, mukanya ditekuk, nggak enak gitu kan. Kemudian juga anak-anak
Anak-anak mungkin melakukan hal kecil sepele, tapi karena mamanya lagi panas auranya, jadi kena damprat gitu ya, kena marah, kena ngomel. Kemudian juga misalnya di rumah ada asisten rumah tangga, atau ada kakek nenek yang tinggal bareng. Wah, bawaannya panas di rumah, karena si ibunya panas gitu ya, temperatur di rumahnya panas. Nah, kalau ibu yang damai, ibu yang bahagia, maka temperatur di rumahnya adem, dingin, semuanya bahagia, bisa senyum, dan yang paling penting lagi adalah support system. Jadi, satu keluarga itu adalah satu rangkaian, ya, satu rangkaian yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain, dan saling menjadi support system satu dengan yang lain. Ayah menjadi support sistemnya ibu. Demikian sebaliknya, ibu menjadi support sistemnya ayah. Kemudian orang tua menjadi support sistemnya anak-anak. Dan juga anak-anak juga dapat menjadi support sistemnya orang tua walaupun mereka masih kecil. Ya, nah ketika serangkaian ini ada yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya si anak atau si ibu atau si ayah, maka satu rangkaian ini akan terganggu. Tidak bisa menjalankan perannya dengan baik gitu ya, karena satu keluarga adalah satu sistem kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada fenomena yang menarik yang terjadi saat ini adalah banyak wanita yang berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, prestasinya wow, gemilang banget gitu ya. Pernah kerja di perusahaan ini, perusahaan itu, dan jabatannya nggak main-main. Mungkin udah jadi atasan, yang gajinya udah gede banget. Tapi wanita-wanita ini memilih untuk balik lagi menjadi sebagai kodratnya sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Jadi meninggalkan pekerjaannya dan mengabdikan dirinya bagi keluarga dan anak-anaknya, bagi rumah tangganya. Namun, seiring berjalannya waktu, ibu rumah tangga ini merasakan perasaan parental burnout, capek, kelelahan, fisik, mental, semuanya capek gitu ya, atas sampai bawah capek semua. Nah, kenapa? Karena dengan rutinitasnya yang baru, yang tadinya kerja, tahu-tahu ini 24 jam di rumah gitu ya, paling keluar ya ke pasar, antar anak sekolah, jemput lagi, di rumah lagi urusannya sapu, pel, centong, gayung gitu ya, yang tadinya pen, wih tinggal tanda tangan gitu ya, tanda tangan cek keluar gitu, tanda tangan dokumen penting. Sekarang yang dipegang bukan pen lagi, bukan cek lagi, tapi yang dipegang adalah apa ya, sodet, penggorengan misalnya gitu ya. Nah, itulah akhirnya dirasakanlah parental burnout atau kelelahan yang sangat dengan rutinitas sehari-hari yang kelihatannya kayak nggak ada habisnya gitu ya, 24 jam ada aja yang diurusin di rumah. Entar kerjaan yang ini udah beres nih, entar lihat lagi, aduh jendela belum dilapin, lapin. Entar udah beres, aduh anak-anak bentar lagi pulang sekolah, buru-buru siapin masak. Lagi asik-asik masak, aduh udah mesti jemput sekolah. Waduh kayaknya nggak ada habisnya. Sehari-hari tuh 24 jam cepet banget gitu ya, nggak ada istirahatnya. Kalau orang kerja kantoran 8 jam, jam 5 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5 gitu ya, ada jamnya. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga 24/7 gitu ya, muter terus nggak ada habisnya, ada aja yang dikerjain. Nah, seiringnya berjalannya waktu, ibu-ibu ini alangkah baiknya jika ibu-ibu ini memiliki resiliensi atau daya lenting, daya banting, dan juga ketangguhan. Bagaimana ibu-ibu ini dapat menghadapi perasaan parental burnout-nya dengan tangguh, dengan kuat. Nah, itu yang kita akan pelajari malam hari ini, resiliensi. Nah, apabila sudah didapat resiliensi itu, maka dengan sendirinya tercapailah family well-being atau kesejahteraan keluarganya. Nah, ini ada video singkat 26 detik. Kita akan menontonnya bersama-sama. Video ini menggambarkan fenomena yang ada. Ada seorang ibu pramugari ya, dulunya ya. Cantik sekali. Nah, ini adalah video yang sungguh menggambarkan perasaan burnout ibu rumah tangga yang tadinya seorang pramugari cantik ya,
dandan yang manis, body goals langsing, pakai high heels gitu ya. Kalau sekarang jadi ibu rumah tangga pakainya sandal jepit, pakai daster, rambut juga diual-ual nih, tadinya di blow gitu ya. Nah, kemudian yang tadinya punya pertemanan sosialita di luar, kemudian juga, punya waktu me time sama teman-temannya, keliling dunia bahkan, makan makanan enak, melihat pemandangan yang indah. Sekarang pemandangan yang dilihat adalah di rumah anaknya. Apalagi di video yang tadi kita lihat anaknya 2 masih usia batita, ya, batita. Jadi yang satu lebih-lebih lagi masih bayi. Nah, dengan umur-umur anak segini tuh lagi capek-capeknya banget, karena anak-anak ini masih perlu pendampingan dari ibunya, perlu dijagain, belum bisa ngomong kan, apalagi yang bayi. Kalau mau apa-apa nangis gitu kan, jadi mamanya standby, ibunya standby gitu ya. Nggak ada habisnya, entar lagi ngurusin yang bayi, yang kecil manggil-manggil, "Ibu ibu, mama ini, bantuin aku ini," ajak main, dan lagi nggak boleh meleng kan, karena kalau dia pegang-pegang misalnya, listrik, wah bahaya. Jadi, inilah video yang menggambarkan kurang lebih fenomena yang sedang terjadi saat ini. Nah, apa sih dampaknya jika perasaan parental burnout ini didiemin dalam waktu yang berlangsung cukup lama, ya? Maka si ibu akan mengalami anxiety disorder, GAD, General Anxiety Disorder, yaitu rasa kecemasan yang sangat, rasa khawatir, ya, rasa takut, rasa yang bukan cuma perasaan doang, tapi secara fisik juga dirasakan sakit. Entar bentar-bentar sakit kepala, entar bentar-bentar sakit pinggangnya, entar bentar-bentar sakit perut, entar nggak bisa tidur, insomnia gitu ya. Aduh, ada aja yang dipikirin. Badan kayaknya nggak enak, tapi nggak tahu nih badan kenapa gitu ya. Ada yang nggak enak aja pokoknya. Keringet dingin, kemudian negative thinking. Ada orang yang ngomongin sedikit langsung tersinggung. Padahal nggak ngomongin dia ya. Mungkin lagi cerita yang lain, tapi dia cepet sekali masuk ke perasaannya gitu ya. Dia berasa kayak berjuang sendirian. Kok nggak ada yang ngertiin saya gitu ya. Mana support sistemnya? Kok rasanya saya tuh berjuang sendirian. Bahkan keluarga besar mungkin kelihatannya seperti kayak acuh tak acuh, kayak gak peduli gitu ya. Wah, semuanya dimakan dalam tuh ya, jadi baper. Nah, kemudian kalau ini berlangsung lama dan didiemin, maka akan terjadi stres tingkat tinggi dan juga depresi yang mendalam. Bahkan lebih parahnya lagi adalah bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita mungkin, beberapa dari kita pernah mendengar bahwa ada berita viral seorang ibu yang tega membunuh anaknya dan suaminya. Karena saking gelapnya gitu ya, saking capeknya, bingung, uang nggak ada, ya nggak punya uang, terus juga capek banget dengan kerjaan rumah sehari-hari, mengurus anak dan rumah tangga, akhirnya gelap matanya dan terjadilah kejadian yang nggak enak gitu, yang nggak diinginkan, yang bener-bener yang tragis gitu ya. Nah, ada penelitian yang membuktikan bahwa memang wanita itu lebih, cenderung terkena yang tadi kita lihat GAD dan sebagainya itu, wanita lebih punya, lebih kecenderungannya lebih gampang dapat kena ini gitu ya, ketimbang laki-laki gitu. Laki-laki itu lebih kuat, yang kalau perempuan lebih ke perasaan tuh ya. Nah, kemudian ini dia foto-fotonya yang menggambarkan tadi yang kita bahas ya. Jadi keringet dingin lah, terus kayaknya berasanya ini kok pegel, leher kok tegang gitu ya, sakit kepala yang nggak hilang-hilang, terus kok kayak heart attack gak sih? Gini kayaknya jantung kok nggak enak ya gitu ya, terus susah tidur kalau malam. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat ya bahwa seorang ibu itu kayak seperti tangannya banyak gitu. Yang ini melakukan ini, multitasking, belum lagi sambil gendong anak bayi. Wah, banyak sekali kerjaan yang dilakukan. Nah, inilah dia kita masuk. How to solve parental burnout. How to build resilience ya. Ada 6 kunci utama dari resilience. Kita akan belajar ini sama-sama. Yang pertama adalah acceptance. Acceptance adalah penerimaan. Bagaimana kita menerima diri kita seutuhnya. Bagaimana kita menerima diri kita apa adanya. Mungkin ada kejadian yang gak enak. Kejadian yang bikin saya sakit hati. Kejadian yang, aduh kayaknya
nggak enak banget gitu ya, tapi bagaimana kita belajar untuk menerima. Karena penerimaan itu adalah komponen dasar untuk memiliki self esteem yang akan kita pelajari nanti di step berikutnya nih ya. 3 ini adalah di dalam step pertama, nanti step kedua ada 3 lagi. Jadi totalnya ada 6 kunci utama dari resiliensi. Nah, kemudian ada paradoks menarik dari orang pendiri humanistic psychology dari Amerika, yaitu Carl Rogers. Carl Rogers mengatakan demikian, ketika kita sedang menerima diri apa adanya, maka disitulah kita berubah. Menarik sekali ya. Jadi ketika kita menerima, kita terima diri kita, oke, peran saya sekarang adalah ibu rumah tangga, peran saya adalah bapak yang bekerja, peran saya adalah mahasiswa yang sedang kuliah, peran saya adalah pilihan saya. Peran saya saat ini saya terima. Bahkan di PT Inti Makna, Bapak Prasetya M. Brata ini mempunyai satu program yang sangat bagus namanya LIO, Leadership Inside Out. Bagaimana kita mengenali ruang dalam kita. Saya ikut loh kelas itu ya. Nah, jadi kita itu mengunjungi ruang dalam kita. Kita menerima diri kita apa adanya yang selama ini mungkin kita pendem gitu ya, tutup-tutupin gitu. Tapi kita menerima, oke, hari ini saya mau menerima apa adanya. Yang enak saya terima, yang nggak enak juga saya terima. Menerima apa sih? Menerima pikiran, menerima perasaan, menerima kekecewaan, menerima kebahagiaan, semua saya terima. Nah, kemudian yang kedua adalah appreciate life. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita. Bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Gitu ya. Kita ini adalah apa adanya diri kita. Nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Kita ya kita, gitu ya. Nah, kita juga baik sama diri sendiri. Juga tidak menghakimi diri sendiri. Jadi udah parental burnout, makin terpuruk karena aduh kenapa sih saya salah pilih kayaknya. Mestinya dulu saya tetap kerja, mestinya dulu saya tetap jadi pramugari, mestinya dulu saya tetap jadi bos di kantor. Kenapa saya jadi milih ini? Wah, makin menghakimi diri sendiri. Itu yang kita mau pelajari gitu ya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita bisa berdamai dengan keadaan apapun yang terjadi. Emang kalau berdamai dengan keadaan yang enak mah gampang ya. Tapi ketika kita berdamai dengan keadaan yang nggak enak, keadaan yang sulit sekalipun, nah itu tantangannya. Kita dapat mulai membangun resiliensi ketika kita berdamai dengan diri, ketika kita menerima diri kita. Nah, gimana nih caranya kalau misalnya kita udah coba tapi nggak bisa-bisa? Ada cara lain juga. Kita juga bisa pergi ke psikolog atau ke psikiater atau ke orang yang bisa kita percaya. Kita percaya dalam arti gini, orang ini adalah profesional gitu ya, yang memang ilmunya di bidang itu gitu. Jadi jangan kesembarangan orang curhat sini, curhat sana, akhirnya tambah kacau. Tapi kita cari orang yang benar-benar di bidangnya dan profesional sehingga kita bisa terbantukan keluar dari. Nah, itu adalah appreciate life. Bagaimana kita takjub terhadap diri kita. Kita terhadap diri kita. Takjub akan diri kita yang sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gratitude ya atau rasa syukur. Bagaimana kita menghargai hal-hal baik yang ada di diri kita. Saya yakin dan percaya sekali, sekalipun kita di dalam keadaan yang gak enak, keadaan yang paling sulit, yang paling terpuruk, pasti ada hal baik yang bisa kita syukuri. Misalnya nih, yang gampangnya, sama-sama ya, saya kasih aba-aba, kita ambil napas panjang lalu kita buang pelan-pelan. 2 kali ya, kita ambil napas panjang. 1, 2, 3. Tarik napas panjang, kemudian buang pelan-pelan. Sekali lagi ya, tarik napas panjang, pelan-pelan. Lepaskan itu pelan-pelan. Nah, itu juga hal kecil yang kita bisa syukuri dari segala keadaan yang menghimpit kita saat ini mungkin. Tapi kita masih bisa bernafas lega, bernafas enak. Di saat, mungkin saat ini banyak orang-orang yang sedang berjuang di rumah sakit. Banyak orang-orang yang sedang terpapar di ruang ICU, yang nafas aja susah, mesti pakai alat, mesti beli tabung oksigen, nafasnya mesti dibayar, baru bisa nafas lega.
kalau nggak pakai alat, nggak pakai tabung oksigen, napasnya terpengkal-pengkal. Tapi kita saat ini dengan tubuh kita yang sehat, apapun keadaan kita, kita bisa nafas dengan lega, kita bisa punya tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Itu aja kita bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan saat ini. Nah, kita juga bisa berlatih dengan cara begini. Buat jurnal ucapan syukur setiap malam. Nggak perlu sampai formal sekali gitu ditulis, dibikin tabel, nggak perlu kayak gitu. Tapi kita di dalam malam sebelum tidur kita pikirkan apa sih kira-kira 3 hal yang bisa disyukuri hari ini. Misalnya saya masih bisa makan, saya masih bisa melihat anak-anak sekolah, ya. Saya masih bisa punya pekerjaan, walaupun misalnya pekerjaan kita, ya saya cuman karyawan biasa, saya cuman pedagang kaki lima misalnya ya, saya cuman ibu rumah tangga gitu ya, itu kan juga profesi ya, ibu rumah tangga, saya cuman cuman pekerjaan saya cuman ya segini aja sih, apalah gitu ya, nggak ada artinya. Tapi kita masih punya pekerjaan yang halal. Di saat orang-orang di luar sana mungkin sedang berebutan pekerjaan. Di saat mungkin di sana, di luar sana orang-orang sedang melamar pekerjaan untuk satu posisi tapi ratusan orang nih yang ngantri. Pernah kan, teman-teman lihat ada antrian, wah apa nih antrian panjang, ternyata lagi ngantri mau ngelamar pekerjaan. Saya pernah melihat itu di mall, ada apa ya, kirain ada diskon gitu ya di restoran ini, tahu-tahu lagi ngantri mau jadi waiters, sampai panjang sekali gitu. Dan saya tanya, "Emang posisinya ada berapa orang? Kok yang ngantri seperti ratusan sih sampai ngelingker gitu ya?" "Cuman 2 Bu." Wah, ampun ya, cuman 2 posisi tapi yang ngantri tuh banyak. Jadi begitu banyak orang yang sedang mencari pekerjaan, tapi di saat itulah kita masih punya pekerjaan yang baik. Yang diberikan saat ini itu juga kita bisa syukuri. Nah, kemudian juga ada yang namanya meditasi ya. Kalau misalnya udah di tahap ini kita kayaknya udah aduh udah paling ini banget lah, udah kayaknya keluar asap nih dari kepala gitu ya, udah gimana nih. Coba kita tenangin diri kita, ya tinggalkan semua. Kita coba meditasi. Meditasi itu nggak perlu yang sampai, ya ada sih program-program meditasi yang bagus ya, tapi kita dengan diam aja sebentar gitu ya, kita dengerin suara hati kita diam aja, kita merasakan nafas kita dengan, tanpa diganggu oleh anak-anak, tanpa diganggu oleh kegiatan lain, tanpa diganggu oleh pekerjaan kita bisa melihat apa yang bisa kita syukuri hari itu, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Itu adalah salah satu cara membangun resiliensi atau ketahanan di dalam tubuh kita. Ini adalah step pertama ya, ada 3, acceptance, kemudian yang tadi, mmm, appreciate myself, dan yang ketiga adalah gratitude atau ucapan syukur. Nah, ini adalah step yang kedua ya. Step yang kedua itu dimulai dengan healthy self esteem. Nah, healthy self esteem ini adalah kita tuh punya ketahanan tubuh yang sehat gitu ya. Kita itu bisa yang tadi ya, ini masih gabungan yang tadi sebenarnya sama appreciate life. Kita itu bisa takjub sama diri kita tuh ya. Maka akan terbangun dengan sendirinya self esteem yang sehat. Nah, kemudian juga kita mempunyai sikap yang optimis. Ya, jadi kita menghindari sikap-sikap atau pikiran-pikiran yang pesimis. "Aduh, saya mah nggak bisa. Kayak gitu mah saya nggak bisa. Dia sih hebat, saya mah bukan apa-apa lah. Saya begini doang, emak-emak doang," gitu ya. "Saya nggak bisa apa-apa," gitu. Nah, itu yang kita hindari. Jadi, gimana sih caranya? Kita mulai memisahkan hasil dan diri kita. Ya, ini adalah 2 hal yang beda. Mungkin pekerjaan boleh banyak nih, pekerjaan boleh aja gagal, tapi diri kita nggak pernah gagal, ya. Jadi kita mulai memisahkan itu, pekerjaan dan diri kita. Nah, kemudian juga kita memiliki ketika kita memilih self esteem yang tadi nomor 4, maka optimisme akan mulai terbangun, ya. Resiliensi juga mulai terbangun. Nah, karena optimisme adalah dasar dari resiliensi. Jadi, emosi itu kadang kita rasakan sesaat. Emosi itu datang dan pergi. Emosi itu come and go, ya. Kadang kita marah, tapi ketika marah itu reda, udah adem lagi, gitu. Jadi bagaimana kita memisahkan, ini emosi, ini diri saya. Ini adalah pekerjaan saya, ini diri saya. Memisahkan hasil dengan diri, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah solution focus. Apa sih solution focus? Ini penting banget. Solution focus adalah kita fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya, ya.
Jadi masalah itu akan selalu ada di dalam hidup ini. Nggak ada yang bilang, "Saya emang nggak punya masalah di dalam hidup ini, hidup saya lancar semua." Nggak mungkin ya. Selama kita masih hidup, struggle itu ada gitu, tapi bagaimana kita menyingkapi struggle itu? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk siap dalam setiap tantangan yang ada di depan kita? Nah, solution fokus. Ada 2. Yang pertama adalah kita bisa membangun building support system. Kalau tadi dari POV full-time mothers, working mom, stay at home moms ya, kita bisa membangun support system. Yang tadi apa sih support system? Adalah sistem di dalam keluarga itu satu kesatuan ya. Jadi saling mensupport satu dengan yang lain. Bukan cuma di keluarga sih ya, support system itu juga bisa di pekerjaan, misalnya atasan dengan bawahnya ya. Kemudian bisa juga pertemanan. Nah, bagaimana kita memilih teman yang sejati gitu ya. Teman mungkin boleh aja banyak, tapi teman yang sejati itu teman yang bisa menampar kita ketika kita salah. Teman yang berani menegur kita ketika kita ada di jalan yang nggak bener. Nah itu juga salah satu support system kita ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah improving skills. Apa sih improving skills? Improving skills adalah bagaimana kita mencari skills apa sih yang kita bisa lakukan. Misalnya nih, kalau full time mothers, improving skill-nya adalah misalnya hobinya baking, ya, memasak. Maka ya udah kita bikin kue di rumah ya untuk anak-anak kita. Nggak perlu jualan juga sih. Kalau bisa buka PO ya bagus, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu ya. Daripada nih misalnya anak kita nge-GoFood terus beli makanan mulu, kan lebih baik kalau mamanya ya udah masak. Walaupun masak yang sederhana, bikin kue yang simple banget. Mungkin rasa kue yang mama bikin nggak seenak kue-kue di bakery di luaran sana. Mungkin masakan yang mama bikin juga nggak seenak masakan di restoran-restoran berbintang 5 gitu ya. Tapi saya yakin sekali, masakan kue-kue yang mamanya bikin, itu akan lebih membuat seisi rumah bahagia dan happy. Kenapa? Karena ada bumbu cinta di dalamnya. Karena ada bumbu kasih sayang di dalamnya waktu mamanya bikin itu. Kalau saya sih kalau bikin kue itu saya sambil di dalam hati, semoga kue ini enak, semoga anak-anak saya suka, anak-anak saya doyan, satu keluarga suami saya juga suka, semuanya bisa happy gitu ya. Itu kan doa seorang ibu waktu ketika dia bikin kue gitu kan. Nah, itu yang nggak didapat dari makanan-makanan yang dari luar. Dan juga pastinya kalau makanan yang dibuat di rumah lebih sehat karena nggak pakai MSG, beli tepungnya juga yang bagus ya, ingredients-nya yang the best gitu. Nah, itu adalah improving skill. Misalnya lagi contoh yang lain, si ibunya itu suka sekolah misalnya, boleh banget sekolah lagi gitu ya, nggak ada salahnya kok sekolah lagi. Buat apa sih? Saya tuh sering juga ya ditanya sama orang, "Ngapain sih sekolah lagi?" Gitu kan ya, kayak nggak ada kerjaan gitu. Saya pikir nggak ada salahnya kok sekolah lagi. Untuk mengimprove saya, mengupgrade diri saya, menambah pengetahuan dan wawasan saya, supaya saya lebih percaya diri, supaya saya punya banyak senjata gitu ya. Walaupun, "Loh sekolah lagi terus kamu nanti mau jadi apa?" Ya nggak jadi apa-apa juga sih gitu ya, maksudnya ya saya sekolah lagi aja, saya senang sekolah, saya senang improving myself gitu. Nah, itu adalah 6 kunci utama dari cara membangun resiliensi. Siapapun peran kita, sama caranya. Sebagai full-time mother, sebagai working mom, stay at home mother, atau sebagai ayah yang bekerja, sebagai anak yang sedang kuliah, anak yang sedang sekolah, semua peran itu sama, 6 kunci sukses dari resiliensi. Nah, ini adalah diagram ilustrasi. Ya, saya buat diagram ini supaya memudahkan kita untuk membayangkan. Saya mau men-challenge nih para mama-mama yang ada di webinar ini ya. Bapak-bapak boleh perhatikan juga gitu ya, karena support system yang penting nih buat ibu-ibu di rumah. Anak-anak juga support system yang penting buat orang tuanya. Nah, which one you want to be? Which one you choose? You want to be a sad mom? Ibu yang sedih, ibu yang meratapi nasib, ibu yang kok saya begini, kok saya begitu gitu ya. Berkaca sama orang kok dia enak. Kadang-kadang kita ngeliat rumput tetangga tuh lebih ijo gitu ya. Kita lihat kok kayaknya hidup kita nggak enak banget sih dibandingin dia gitu. Nah, kita mau jadi yang seperti itu kah? Ibu yang selalu sedih, ibu yang temperatur di rumah jadi panas gara-gara ibu yang putus asa, ataukah kita memilih
untuk menjadi happy mom. Ibu yang bahagia, ibu yang menjaga temperatur di rumahnya menjadi tinggi, temperatur di rumahnya menjadi adem, temperatur di rumahnya menjadi auranya, wah, enak ya. Suami pulang ke rumah juga rasanya tuh pengen cepet pulang gitu. Anak-anak juga mama gitu ya. Rumah adalah sebagai tempat berpulang semuanya gitu ya, berkumpul bersama keluarga karena ibu ini memiliki resiliensi. Dan juga ketika kita memiliki resiliensi, maka family well-being atau kesejahteraan keluarga kita akan tercipta dengan sendirinya. Ya, inilah impian dari kita semua, dengan apapun keadaan kita. Nah, teman-teman, webinar pada malam hari ini adalah The Real Story of Myself. Ya, next slide please. Nah, ini adalah foto keluarga kecil saya. Ya, jadi setelah 12 tahun saya berkarir, punya usaha, ya, jadi pimpinan, punya karyawan yang banyak, ya, punya penghasilan bulanan yang lumayan lah gitu ya. Tapi saya memutuskan, dalam 3 tahun ini saya memutuskan untuk kembali menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan mengabdikan diri saya untuk anak-anak dan juga untuk suami. Tuh ya, tapi saya juga nggak mau tinggal diam di situ. Ketika saya mengalami parental burnout, kecapean, kejenuhan, kelelahan, kecemasan, saya nggak mau tinggal diam di situ. Saya mau bangkit. Mudah nggak? Enggak sih, nggak mudah, up and down ya, kadang jatuh lagi. Tapi bagaimana kita bangkit lagi, kita makin naik. Kita nggak stuck di situ. Kita improving myself gitu ya. Kita cari tahu apa nih yang bisa diimprove dari saya. Bukannya berarti ngoyo gitu ya, udah banyak maunya nih, mau ini mau itu, enggak. Tapi bagaimana kita menghargai diri kita. Bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan yang ajaib, ciptaan Tuhan yang perlu disyukuri. Dan juga kita bisa menerima diri kita apa adanya, maka seisi rumah, ini adalah keluarga kecil saya, mereka adalah saksi ya dari perjalanan panjang ketika saya mengalami parental burnout, mempunyai resiliensi, dan sekarang sedang berjuang juga dalam proses memiliki family well-being. Dan ini adalah kehidupan yang pastinya diimpikan oleh semua keluarga. Nah, terima kasih banyak untuk presentasi malam hari ini. Saya berharap semoga sharing saya ini bukan cuma untuk diri saya, tapi 6 senjata yang tadi, kunci sukses resiliensi juga bisa berfaedah, bermanfaat bagi semua. Bagi ibu-ibu rumah tangga, penuh waktu, bagi ibu-ibu yang bekerja, bagi ayah yang mencari nafkah, kepala keluarga, bagi anak-anak dan semuanya. Terima kasih banyak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Luciana Handoyo ya sudah memaparkan temanya dengan baik sekali ya. Jadi para peserta webinar bisa melihat di sini ada Pak Irfan juga nih, suami dari Ibu Lucy, sebagai support system ya yang tadi disebut-sebut oleh Lucy, perlu banget nih support system. Jadi Pak Irfan hari ini rela bersusah-susah ya, nggak bobok duluan gara-gara ibu istrinya sedang webinar ya. Iya, ini benar-benar mendukung sekali ya. Kita salut buat Pak Irfan. Ya, sekarang waktunya kepada Ibu Francisca untuk merangkum hasil webinar ini. Silakan Ibu Siska. Selamat malam rekan-rekan peserta, Bapak Ibu, Bu Riana, terima kasih sebagai moderator. Saya akan memberikan rangkuman dan mungkin menambahkan 1-2 hal yang belum disebutkan oleh narasumber kita, Lucy. Terima kasih Lucy, keren sekali. Ini sebagai mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang aktif ya, dan saya, Bu Riana dan Lucy ini berkolaborasi dalam menghasilkan suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir Lucy ya, dengan topik yang diambil tentang resiliensi dan kaitannya dengan family well-being. Jadi endingnya memang ingin menjadi sebuah keluarga yang bahagia, dan itu menjadi impian semua manusia, apalagi sebuah keluarga gitu ya. Apakah dia sebagai anak, dia sebagai istri atau suami. Nah, ketika
ingin mencapai pada suatu keluarga yang bahagia, yang terjadi atau yang dialami oleh sebagian besar ibu rumah tangga yang full time atau moms full time itu akhirnya menggambarkan bahwa mereka awalnya mengalami yang disebut dengan parental burnout. Lu sudah cerita panjang lebar, dan situasi parental burnout itu mengarah kepada suasana yang membuat merasa dia terpuruk, merasakan kondisi yang tidak menyenangkan, itu pasti ada, ya. Situasi-situasi seperti ini nih, ketika tidak segera diatasi, seperti yang disampaikan oleh Lucy tadi, akan membuat gangguan-gangguan atau efeknya tadi banyak. Ya, gejala yang terlihat mungkin ya, cemas yang berlebihan, yang kemudian hingga secara fisik ya, fisik itu juga kelihatan, ya tadi sudah Liz banyak ceritakan. Tetapi ketika kita memiliki self acceptance yang baik, ya, saya merasakan bahwa saya ini memang situasi seperti ini sudah menjadi pilihan saya akan, tapi pasti ada suasana seperti itu ya, tapi saya menyadari bahwa saya memang ingin menjadi ibu rumah tangga, full time moms. Seorang ibu rumah tangga yang betul-betul mendedikasikan diri kita untuk keluarga dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Perasaan ketika kita tidak melakukan self assessment itu kan susah tercapai. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai? Karena kita punya rasa syukur yang tinggi. Tapi kita juga tidak melupakan bahwa kita akan mengandalkan ada yang kuasa, bahwa kita tidak berdiri sendiri. Selain itu juga ada spiritual well-being, kita harus kita tingkatkan gitu ya. Kemudian support system, tidak hanya suami, anak-anak pun juga menjadi support kita. Artinya ketika kita mendedikasikan diri kita untuk keluarga, anak ya, juga anak akan melihat bagaimana ibu ini punya perhatian yang penuh, dan anak merasa bahagia, dan akan timbal baliknya dia akan memberikan perhatian ke ibu dengan apa? Prestasi ya. Prestasi yang dia capai itu juga akan membahagiakan, sehingga ada sesuatu yang membuat ibu itu akan bangkit. Perasaan bersyukur tadi, dan kemudian selain itu juga diri itu perlu memiliki self esteem, healthy self esteem. Jadi perasaan dirinya berharga itu yang sifatnya yang perasaan diri yang sehat ya. Bukan seolah-olah saya sombong ya, tapi betul-betul saya memiliki pride atas diri saya sendiri. Meskipun saya sebagai ibu rumah tangga yang begitu banyak pekerjaan yang saya lakukan, tapi kita juga punya me time juga, kita punya relasi yang tetap kita jaga, itu membuat kita akan lama-lama bisa bangkit dari situasi yang tidak menyenangkan tadi. Nah, itu burnout-nya akan makin lama makin terkikis ya, makin berkurang, makin hilang, karena kita mampu memiliki bahwa saya itu berharga. Bukan semata-mata berharga karena jabatan, kedudukan, ketika kita mengelola suatu perusahaan atau kita punya penghasilan yang seperti saya bilang tiap bulan selalu ada, saldonya bertambah dan itu, tetapi ada hal lain yang itu memang menjadi keinginan self acceptance tadi, sudah merasakan diri bahwa saya menerima kondisi ini. Kalau tanpa itu agak susah, sangat susah untuk mencapai. Akhirnya akan terbelenggu terus dalam situasi yang burnout tadi ya, terpuruk terus, merasa situasi tidak menyenangkan. Ya akan akhirnya cemas, akhirnya menjadi depresi sampai bisa ke sana arahnya. Dan ketika kita juga memiliki keinginan meningkatkan atau tadi improving skill tadi dengan menekuni hobi, dan apalagi kalau hobi itu menyenangkan semua orang, pasti kita akan bahagia, kita akan senang. Nah, reaching out, kalau kita istilahnya kadang-kadang ada tokoh lain tuh, Ray Fitzgerald menyebutkan sebagai reaching out. Dengan reaching out, orang bisa keluar dari situasi yang terpuruk tadi, membuat dia lebih tahan banting. Kita tangguh, istilah umumnya kalau resilient itu tangguh atau ketahanannya kita. Jadi ada banyak istilah yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin kita bisa menemukan perilaku orang-orang yang resilient itu seperti apa ya. Nah, kemudian ketika kita
akan mencapai suatu resiliensi tadi, tentunya ada optimisme. Optimisme yang realistik ya. Jadi optimis, tapi yang realistik ya. Jadi tidak ya kita, sesuatu hal yang tidak muluk-muluk, tapi betul-betul realistik ya kalau kita akan mudah mencapai itu. Jadi ending-nya semua kepada family well-being. Sebagaimana yang, diteliti oleh Lucy, itu, menjadi suatu keluarga yang menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, itu akan tercapai ketika ibu rumah tangga yang full time tadi mendedikasikan kepada keluarga itu mengalami resilient. Jadi bukan hal yang tidak susah untuk dicapai bagi ibu-ibu ini. Jadi Lucy itu mempromosikan atau pada keluarga-keluarga yang ibu-ibu terutama janganlah rendah diri. Tetap punya pride, tetap punya, eee, healthy self esteem karena kita itu punya cita-cita, tujuannya untuk membahagiakan keluarga. Ya kalau kita lihatnya, apa ya, semacam kontradiksinya atau sisi lainnya, kita punya uang, pekerjaan, posisi, tetapi ketika keluarga, anak dan pasangan itu kurang perhatian, itu menjadi tidak ada nilainya. Nilainya jadi berkurang ya, dengan posisi yang kita miliki. Karena memang pada prinsipnya seorang istri ya, itu memang ketika kita menikah, seperti yang sedang Lucy tekuni bidang psikologi keluarga ini memang orang udah punya komitmen ya. Komitmennya kalau kita ingat pada, keluarga kalau sudah menikah itu pasangan itu pasti ketika punya komitmen dalam suka dan duka mereka akan selalu bersama, saling mendukung dan ini support system dan jangan lupa tetap punya waktu untuk diri sendiri dengan terjadi misalkan tadi, melakukan mindfulness, meditasi, dan juga relasi. Relasi itu tetap penting bahkan sekarang udah banyak ini, saya punya pengalaman ponakan saya itu dia menikah, sekitar 8 tahun, memang tinggal di Lampung yang merasa jauh dari teman-temannya yang ada dulu temannya ada di Bogor, juga, di Jakarta, terus dia merasa juga, kadang-kadang dia saya merasakan, terus sibuk dengan urusan anak dan juga usaha, mengelola apa, wisma atau penginapan itu, dia merasa bahwa dia nggak punya teman, itu mengalami. Nah caranya ya memang dia jauh. Sekarang kan kita berteman tidak hanya harus secara fisik. Nah, itu tetap harus dipelihara pertemanan itu, sehingga kita merasa tidak sendiri, kita masih punya dengan pekerjaan kita sebagai orang tua yang memang betul-betul dia, eee, full time mati itu tadi tetap bisa membahagiakan diri, tetap bisa menghargai diri dan akhirnya menjadi suatu istri yang membahagiakan anak, suami, dan tentunya diri sendiri. Nah, itulah family well-being akan tercapai. Saya rasa ringkasan saya ini bisa menambahkan penjelasan dari Lucy dan semoga pengetahuan ini dan juga mungkin bagi saya juga ketika saya menyampaikan seperti ini, sesuatu yang menjadi energizer, jadi seolah-olah saya sebagai pun juga saya sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja, seolah juga diingatkan. Jadi seperti, apa ya, saya perlu ketika saya menyampaikan sesuatu pada teman, kepada audiens begitu, saya merasa bahwa saya juga harus kayak kayak seperti diingatkan. Pasti kadang-kadang saya juga merasa capek ya Bu Riana, Iya, di Bu. hari Senin itu full time, aduh di kantor udah urusan akreditasi, urusan, bimbingan, belum rapat yang lain, pekerjaan ini, itu semua kadang-kadang malah tetapi begitu dia melaksanakan webinar seperti ini, dan saya menyampaikan pada teman-teman, pada rekan-rekan, pada bapak ibu itu, seolah-olah saya harus seperti diingatkan. Nah, itu, menjadikan, kebahagiaan saya, untuk bisa tetap pada profesi saya sebagai orang tua, sebagai ibu, dan juga pekerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Riana, moderatornya. Monggo Bu Iya. Riana. Terima kasih banyak Ibu Siska atas rangkuman dari webinar yang lengkap banget ya Bu, sampai contoh-contoh konkretnya. Iya, terima kasih banyak Ibu Siska. Nah, sekarang waktunya untuk teman-teman yang ada di webinar ini untuk bertanya ya, atau mungkin menanyakan atau mungkin berdiskusi dengan kami semua di sini. Kami persilakan 3 penanya, tentunya penanya yang pertanyaannya paling oke ya akan diberikan
reward ya berupa OVO ya kalau nggak salah nih Lucy. Jumlahnya berapa nanti rahasia ya biar terkejut. Iya, ini ada bapak-bapak juga loh, bukan hanya ibu-ibu ibu full time mother. Kayaknya nih bapak-bapak juga tertarik nih. Mungkin ibunya ikut ya, Pak Arlis. Ini ibunya ikut nggak? Istrinya ikutan juga nggak? Nggak ikut, Bu. Oh, kebetulan diwakilkan oleh bapak Iya. ya. Nanti Pak Arlis jangan lupa sampaikan ini isi dari webinar ini buat istrinya. Berguna sekali ya. Siap, Bu Riana. Terima kasih banyak Pak Arlis. Silakan kalau bapak-bapak juga ingin bertanya ya. Ini ada Ibu Putri Asyura yang bilang habis itu masih sering juga ibu-ibu disalah-salahin. Aduh, kasihan banget ini. Ya sedih kita dengarnya ya, Bu Putri. Nah, silakan ini ada pertanyaan pertama ya, Ibu Indah Mailani. Silakan Bu Indah. Ini kebetulan Bu Indah jauh banget nih, ada di Jeddah ya. Silakan. Qatar, Bu. Oh, di Qatar, bukan di Jeddah ya. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Riana untuk kesempatan bertanyanya. Terima Sama-sama. kasih Kak Lucy presentasinya dan Ibu Siska. Ini topiknya amat sangat menarik ya Kak Lucy, Bu Siska. Karena ini semua saya alami Kak Lucy. Dulunya pernah bekerja dan keluar karena ingin full time menjadi moms at home. Itu saya rasakan sama sekali. Ini Kak Lucy, setelah saya menjadi ibu rumah tangga, semua itu ada plus minusnya. Kalau misalnya dulu keluar itu bekerja itu adalah saya anggap itu hiburan untuk saya karena saya terbebas dari semua tanggung jawab yang ada di rumah. Begitu sampai ke rumah walaupun capek, ya tetap capek juga di rumah gitu ya Kak. Karena merasakan itu tetapi tidak bisa melihat pertumbuhan anak, tidak bahagia karena tidak mengurus anak, itulah yang menjadikan saya kembali untuk menekuni full mom at home. Tapi sudah kesini-sini karena saya yang anak yang ketiga ini alhamdulillah saya walaupun saya sudah di at home, alhamdulillah dapat yang spesial, jadi ya benar-benar mensyukuri kalau ya full at home itu the best untuk diri saya. Kalau yang lain saya nggak tahu ya Kak. Ini yang ingin saya tanyakan itu Kak, strategi karena kan saya ngerasa suka stres sendiri ya. Sekarang baru pindah ke sini mengalami shock culture, teman belum banyak gitu ya Kak, keluarga jauh, tambah lagi dengan tugas-tugas tesis. Pokoknya Masya Allah lah, banyak benar beban diri saya, perasaan. Strategi yang bisa saya terapkan untuk full mom seperti saya ini untuk meningkatkan resiliensi dalam menjalani peran saya sebagai ibu rumah tangga itu apa ya Kak? Terima kasih Kak Lucy, terima kasih Ibu Siska. Terima kasih Terima kasih Ibu Riana. Bu Indah. Nih Bu Indah sekalian curhat sebagai mahasiswa ya. Iya Bu, curhat banget Bu. Karena di Zoom ini banyak banget mahasiswa S2 Untar yang memang sudah ibu rumah tangga, ya sudah berkeluarga. Kayaknya permasalahannya mirip-mirip ya. Cuma Indah ini ditambah dengan culture shock karena baru pindah ke Qatar. Iya, ya Bu. untuk mengikuti suami ya bekerja di Iya, sana. Bu. Ya terima kasih ya Indah. Kita kumpulkan dulu untuk Terima kasih, Bu. pertanyaan kedua. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, biar nanti sekalian dijawab. Ibu Riana di chat banyak ada 3 pertanyaan. Oh ada 3 Iya. loh. Waduh sampai nggak kelihatan Mbak Ari. Berarti dari Mbak Arwini Puspita ya. Dari Bu Arwini nih yang pertanyaan kedua ya. Bagaimanakah faktor ekonomi mempengaruhi resiliensi wanita yang meninggalkan karirnya untuk menjadi full-time mother? Jika seorang wanita meninggalkan karir, namun secara ekonomi sudah mapan, apakah hal ini menjadi faktor pendukung yang bisa menurunkan kondisi parental burnout? Bagaimana pengalaman Ibu Lucy ketika memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan? Apa yang menjadi faktor pertimbangan? Apakah faktor ekonomi menjadi pertimbangan juga? Jangan dijawab dulu ya Bu Lucy, ini baru yang kedua ya.
pertanyaan yang ketiga, yaitu Ibu Putri Asyura yang tadi katanya udah capek, disalah-salahin terus lagi. Nah, ini ada lanjutannya ya. Bagaimana jika tidak memiliki support system, misalnya suaminya cuek, anak-anak yang terlalu aktif, sehingga makin menambah lelah sang ibu ya, atau teman-teman pun nggak ada yang bisa diandalkan untuk tempat sharing, yang bisa membangun self-esteem. Jadi kayaknya strategi-strategi yang 6 tadi kurang berhasil nih dalam kasus contoh dari Ibu Putri ya. Ini pura-puranya Ibu Putri punya teman kayak gini nih ya. Terus kemudian pertanyaan keempat. Ini sekalian ya, yang keempat terakhir. Apa yang mendorong dari Ibu Friska Novia Sabhati ya? Apa yang mendorong Ibu? Oh, ada lagi ternyata pertanyaan setelah Ibu Friska ya. Kalau gitu 3 dulu deh Bu, jadi nanti pusing. Ya, pertanyaan pertama Ibu Lucy dan Ibu Siska yaitu dari Ibu Indah ya. Bagaimana strategi ya untuk Ibu Indah meningkatkan resiliensi terkait dengan culture shock, tugas-tugas tesis, ya seperti itu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Riana dan juga Kak Indah. Kak Indah, akhirnya kita ketemu di sini ya, bisa saling lihat-lihatan. Biasanya kita udah berteman Bu, cuman di chat gitu ya, nggak pernah lihat. Oh, Kak Indah yang ini. Sekarang sambil kenalan nih di sini ya. Nah, Kak Indah, jadi jawabannya itu adalah di 6 yang tadi sebenarnya gitu ya, di 6 poin kunci utama membangun resiliensi. Kalau kita lihat dari Kak Indah yang baru pindah ke negara lain gitu ya, belum punya teman, di sana juga lagi masih adaptasi. Nah, nomor 1 itu penerimaan. Jadi ketika kita pindah ke negara orang dan kita terasa asing di sana, ketika kita menerima, oke, saya memutuskan untuk pindah, sekarang saya ada di negara orang, tapi saya menerima, saya bersyukur. Dengan adanya kesempatan saya bisa pergi ke negara orang. Di saat mungkin orang-orang yang lain kepengen jadi seperti Kak Indah gitu ya, tapi Kak Indah nih yang punya kesempatan pergi gitu. Jadi melihat dari sudut kacamata yang lain gitu ya. Kemudian juga appreciate life. Misalnya aduh ini tesis Kak Indah adik kelas kan nih, adik kelas saya lagi mulai apa ya Kak, tesis baru mulai, terus wah banyak banget nih yang mesti dikerjain. Kemudian mesti ngolah data dan segala macam gitu ya, rumus-rumus, sedangkan kita mungkin udah emak-emak gitu, ada umur boro-boro suruh ngitung-ngitung rumus nih, olah data, kalkulus gitu ya, hitungan kelasnya Bu Rita gitu ya. Nah, gimana ini? Nah, kalau saya menyingkapinya dengan saya bersyukur. Bersyukur itu senjata ampuh banget. Saya bersyukurnya begini, ketika orang lain itu, mama-mama yang lain nih misalnya ya, yang nggak sekolah seperti kita gitu, maksudnya nggak sekolah lagi gitu ya, melanjutkan sekolah lagi dan saya punya kesempatan buat sekolah lagi. Saya punya kesempatan untuk belajar. Jadi saya terima, saya nikmati, saya jalani dengan segala kesulitan yang ada di depan walaupun nggak mudah jalannya, banyak kerikilnya gitu ya, jatuh bangun juga, tesis ditolak, proposal ditolak, nggak enak-enak mulu juga di depan, tapi bagaimana saya kuat gitu ya, dengan adanya tantangan yang kita bisa lewati sebenarnya itu adalah sedang mengasah resiliensi kita gitu, seperti pisau. Jadi lama-lama pisau tuh makin makin tajam gitu ya, ketahanan kita makin tajam ketika kita ditolak, bagaimana kita menyingkapinya itu. Ketika kita merasa sepi, bagaimana kita mulai mencari, "Oh, kira-kira di negara ini ada gak ya perkumpulan ibu-ibu yang dari Indonesia? Mulai mulai cari-cari, googling atau tanya-tanya ke komunitas-komunitas yang ada gitu. Jadi bagaimana kita mencari jalan nih mulai pelan-pelan, pelan-pelan, nggak ngoyo, nggak yang, wah mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, satu-satu aja. Satu-satu, misalnya kita lihat, tuh kok kayaknya mukanya kayak muka orang Indonesia sih ya, emak-emak tuh lagi pada ngumpul gitu kan, mulai mulai deketin, mulai say hi, misalnya cari tahu seperti itu Kak. Nah misalnya juga anak-anak nih, aduh, di negara orang anak-anak juga belum punya temen gitu ya, rewel, bagaimana? Nah, kita ini jadi temennya di rumah, mamanya jadi sahabatnya. Bagaimana orang tua itu hadir. Kadang itu gini loh, orang tua itu bukannya cuman ada di rumah, tapi juga orang tua itu perlu hadir. Benar-benar mendampingi anak ada di rumah dan hadir gitu ya. Nanti itu nyambung ke jawaban nomor 2. Jadi tadi pertanyaan nomor 2 saya langsung lanjut aja ya Bu Riana ya. Pertanyaan Ya, nomor 2 itu pertanyaan nomor 2 capek, Bu, terus Bu anak-anak Lucy, saya rangkum ya.
Jadi Iya, iya. kalau misalnya Bu Lucy ini bukan karena faktor ekonomi, maksudnya udah mapan gitu loh, itu bakalan nggak burn out nggak sih? Apakah yang burn out itu cuma ibu-ibu yang duitnya cuma sedikit gitu loh, karena faktor ekonomi? Seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Iya, baik Bu Oke, Riana. silakan Bu. Jadi seperti kita ketahui bahwa kebahagiaan itu nggak bisa dibeli sama materi. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Kadang orang kaya misalnya dia bisa beli kasur yang paling empuk sekalipun king coil gitu. Sedangkan kita tidurnya di kasur kasur kapuk, tapi kita bisa tidur pules di situ gitu ya. Walaupun rumah kita rumah sederhana, tapi kalau kita lihat orang, wih rumahnya seperti istana tapi kosong di dalamnya. Rumah kita emang rumah sederhana, cuman rumah kita itu penuh kebahagiaan. Nah, jadi kalau yang tadi dikaitkan dengan faktor ekonomi, saya ada setujunya Bu Riana ya. Jadi memang ekonomi juga berpengaruh pasti ya. Maksudnya gini, misalnya suami sedang menganggur, terus kita ngoyo, "Udah saya mau jadi ibu rumah tangga," gitu ya. Akhirnya nggak ada penghasilan sama sekali ya, makin burn out gitu. Jadi yang balik lagi ke seperti yang di awal tadi, bahwa semua ibu itu memang punya jalannya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang karena satu dan lain hal, misalnya single parent misalnya, si ibu tetap perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, kebutuhan finansial keluarga gitu ya. Nah, bagaimana ketika yang tadi Kakak yang bertanya, apakah ekonomi mempengaruhi? Ya, jelas mempengaruhi. Kalau dari pengalaman saya yang tadi Kakak minta ya, kalau dari pengalaman saya begini, tadinya 2 income ya, 2 income nih, sekarang tinggal 1 income gitu kan ya, pasti efek banget dong. Nah, tapi bagaimana saya tuh bersyukur dengan suami saya yang masih ada pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, walaupun mungkin dulunya 2 income, wah kenceng gitu ya, nabung kenceng, ini buat sehari-hari. Tapi saya percaya dan ya yang Maha Kuasa itu maha adil gitu ya. Kalau dari pengalaman saya, ketika saya melepaskan pekerjaan saya, yang Maha Kuasa itu melipat gandakan pekerjaan suami saya, begitu. Begitu ya. Jadi ketika saya menciptakan yang tadinya kan dua-duanya kerja nih, kalau pulang marah gitu ya, pulang capek dua-duanya. Nah, ketika saya mau jadi full time mom, saya berkomitmen mau menciptakan rumah ini adalah seperti surganya anak-anak dan suami saya ketika mereka pulang. Itu juga mencas energinya suami saya ternyata, Kak, gitu ya. Jadi suami juga jadi lebih giat bekerja gitu ya. Suami juga jadi semangat gitu karena di rumah seneng bawaannya. Wah, jadinya makin makin semangat nih mencari nafkahnya yang kayak gitu. Itu saling saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi ekonomi berpengaruh? Iya, berpengaruh. Iya. Cuman bagaimana kita menyingkapinya dan bagaimana kita melihat apa yang ada di depan kita gitu ya. Nah, tadi saya mau menambahkan ini Bu Riana. Jadi gini, ada fenomena kayak gini. Eee, ada ada kejadian ya, ini sharing dari Mbak Ari sebenarnya nih. Mbak Ari saya izin ya, Mbak Ari tuh baru sharing kayak gini. Ada mama yang working mom, bekerja. Tapi mama itu tidak meninggalkan anak-anaknya di rumah. Artinya mamanya tahu kondisi anaknya. Anaknya lagi sekolah, dia cerita. Dan mamanya ini mama yang terus mau belajar, terus mau upgrade diri gitu ya. Padahal mamanya bekerja full time. Mamanya tuh di kantor, cuman anak-anaknya jadi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ada stay at home mother yang ada di rumah. Cuman main handphone kerjaannya, ya, nggak nemenin anak main. Ambil handphone, sibuk sendiri gitu ya, lihat-lihat IG, FB. Jadi si mama ada di rumah, mama menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, tapi dia nggak hadir. Dia nggak hadir buat anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya berantakan gitu. Nah, kita bisa lihat nih perbandingan 2 ini, mana yang lebih baik, gitu ya. Kita bisa lihat ketika mama hadir walaupun mamanya kerja, tapi mamanya hadir, ada buat dia gitu, mamanya tahu keadaannya dan anak juga merasa, walaupun mama nggak di samping saya terus, mama nggak ada di rumah, mama masih kerja, tapi saya kalau ada apa-apa saya cari mama, saya WA mama. Nah kalau yang ini mamanya ada di rumah, tapi dia carinya temen, karena mamanya sibuk sih, sibuk chatting-chatting, dia juga main handphone sepanjang hari. Akhirnya dia ngobrol sama temennya, bukan ngobrol sama mamanya yang ada di dalam rumah sepanjang hari, gitu ya. Nah itu, Iya. jadi kehadiran seorang ibu itu penting sekali ada di rumah. Bukan cuman Iya. fisik tapi hati, perasaan semua, Bu. Itu, Bu.
Ya, terima kasih banyak Bu Lucy, jawabannya ya mantap ya. Ini Pak Irfan kayaknya udah setuju banget dari tadi ngangguk-ngangguk, senyum-senyum ya kan? Iya, mendukung sekali kebahagiaan keluarga ini Bu Lucy ya. Jadi memang udah setuju banget ya. Nah, sekarang Juliana tadi ada tambahan. mudah-mudahan Ibu Indah dan Ibu Arwini sudah puas banget. Ini kebetulan waktunya sudah habis untuk tanya jawab ya. Mungkin satu lagi tadi yang pertanyaan Ibu Putri bisa dijawab oleh Ibu Siska ya. Bagaimana Tadi itu Bu kalau suami cuek, anak-anaknya nggak bisa diem, Ibu jadi capek ini. Gimana Bu? Terus nggak ada teman lagi untuk dijadikan tempat sharing. sampai tidak punya teman untuk sharing itu mungkin tidak sampai ke sana. Mungkin kita belum punya upaya yang besar gitu ya. Kita belum mencoba gitu ya. Pasti ada. Kita kan sebagai makhluk sosial tidak pernah sendirian. Naluri kita memang kita ingin selalu bergabung, berteman gitu ya. Nah, temannya itu bisa dari siapa saja gitu ya. Masa dari keluarga tidak ada juga gitu. Kita mencoba untuk menggali. Kita mencoba untuk melihat betul-betul kita merefleksikan ya kita pasti ada. Nah, kalau sampai pun tidak ada yang teman yang bisa menjadi support system, mau tidak mau kita perlu kepada bantuan profesional. Itu ya, setidaknya itu menjadi teman juga. Dan sekarang itu memang banyak ya Bu Riana kalau zaman saat ini para psikolog itu menjadi teman asal jangan sampai AI aja mungkin lari. Tapi itu bisa. Tapi saya rasa kalau kebangetan sekali sampai terjadi ya kita harus mencari pada bantuannya melalui profesional gitu ya. Para psikolog gitu ya, psikolog sebagai teman. Tapi saya rasa pasti ada mencoba untuk ya kita mencoba untuk menelisik benar, apa sampai saya tidak punya teman dari sekian, kita usianya sudah berapa, pasti ada teman, mungkin teman SMP dulu, teman SMA, teman sekolah lah ya, atau teman pasti ada di lingkungan, keaktifan kita di komunitas, di lingkungan yang terdekat, kita bisa ya, dalam arti teman itu mungkin ya tidak bisa seakrab, tapi kan itu ada suatu komunitas yang membantu kita, pasti teman. Bapak Ibu tuh karena kita sebagai makhluk sosial itu sesuatu yang menjadi naluri kita tidak ingin lepas ya, tidak ingin lepas dari manusia lain gitu ya. Itu tambahan saya. Satu hal yang saya ingin tambahkan kepada Bu Indah tadi yang mengalami stres. Stres itu bisa diatasi dengan kita mau copingnya mengatasinya dengan problem solvingnya. Artinya memang kita punya masalahnya di sini. Kita coba masalah itu yang kita selesaikan. Kita mencoba menelisik apa sih mengurutkan atau menelisik itu apa sih permasalahannya kita lihat. Nah, kalau tidak ke sana kita bisa menggunakan cara yang lain, emotional focus coping, di mana kita bisa mencoba untuk mengatasi kita jangan mudah sekali terbawa oleh situasi. Itu yang harus kita kendalikan. Jadi mengendalikan ada dua, kalau kita mau problem solving atau kita yang emotional focus coping. Jadi mengatasinya dengan itu. Bahkan sampai ada juga spiritual coping. Kadang-kadang cara itu ya kita makhluk yang beriman pasti ada bantuan untuk ke sana. Begitu Bu Indah, semangat. Terima kasih Bu Doakan Siska, shock-nya segera membantu teratasi. sekali. Iya. Terima kasih banyak Bu Siska jawabannya. Jadi saya setuju banget ya dengan Ibu Siska. Online support system juga ada banyak. Jadi Anda bisa mencari grup-grup ya yang ada di media sosial tuh biasanya banyak grup yang misalnya grup ibu-ibu gitu loh. Jadi sama-sama saling mendukung ya di sana. Ya, Ya, ini kan nanti udah 3 support system pertanyaan ya. ya Ibu. Bu Ari, gimana? Apa boleh ditambah 2 orang lagi nih tanggung? Ada dari Ibu Putri, bukan Putri, Ibu Priska dan juga Ibu Ferimawati. Tinggal 2 sih yang belum dijawab. Apa nanti dijawab di chat room aja atau di grup WhatsApp? Kayaknya bisa untuk 3 menit. Oh, 3 menit ya? Berarti jawabnya nggak usah panjang-panjang ya Bu Ari ya? Ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi berarti ini saya bacakan yang nomor 4 ya. Apa yang mendorong Ibu Lucy meneliti hubungan resiliensi dan parental burnout
pada full-time mom. Resiliensi terjadi ketika seseorang mengalami adversity. Dalam penelitian Ibu, adversity apa aja yang dihadapi seorang ibu? Terus kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Ferry Mawati, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Siska. Bagaimanakah menciptakan family well-being bagi seorang ibu yang sebenarnya setiap hari disibukkan oleh karir dan juga mengurus rumah tangga? Ini kayaknya nggak full-time mother ya Bu, tapi setengah-setengah nih. Antara berkarir dan juga mengurus rumah tangga. Ya silakan, mula-mula Ibu Lucy dulu. Silakan Bu Lucy. Iya, Bu Riana, mohon maaf boleh diulang Bu pertanyaan yang buat Boleh. saya? Ya, apa yang mendorong Ibu Lucy ya meneliti hubungan Oke. resiliensi dan parental burnout pada full-time mom? Resiliensi terjadi ketika seseorang mengalami adversity. Dalam penelitian Ibu, adversity apa sajakah yang dihadapi seorang ibu? Ya, Oke, adversity baik. itu mirip dengan hardiness ya, Bu. Ya, Kesulitan ya. ya betul. Nah, oke, Tantangan baik. juga. Ya, terima kasih Bu Riana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa sih yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian ini? Karena saking penasarannya gitu ya. Jadi saya ini berjalan di dalam penelitian saya. Kalau dibilang orang nih lagi berobat jalan gitu, saya nih ya. Jadi saya awalnya itu mengalami parental burnout karena meninggalkan pekerjaan, lalu mempunyai peran yang baru di rumah. Kemudian saya cari tahu nih, kenapa ya bisa begini? Apa nih? Saya mesti gimana nih cari cari cara gimana ya supaya saya tuh bisa melewati masa-masa sulit ini, adversity ini gitu. Akhirnya saya cari tahu, kemudian juga dengan yang tadi Bu Siska juga udah katakan ya, dengan kita itu kan punya iman gitu, kemudian saya bawa dalam doa, aduh semoga dibukakan jalannya. Tahu-tahu ada aja gitu, ada aja waktu saya tahu, oh ternyata Untar ini punya program S2 psikologi keluarga gitu ya, spesifik banget. Akhirnya, wih ini kayaknya jalan keluar nih ya gitu ya, saya mau belajar mau cari tahu nih apa sih sebenarnya kunci dari supaya ibu rumah tangga penuh waktu ini bisa keluar, dan jawabannya sudah dibuktikan oleh penelitian ini selama kurang lebih setahun setengah bahwa resiliensilah, ketangguhanlah dari 6 poin-poin yang tadi itu, Bu. Nah, makanya saya kalau ditanya kesulitan apa sih, ya banyak ya kalau kesulitan ya. Kesulitan yang misalnya nih, aduh sekarang jadi mesti lebih hemat-hemat ya kalau mau beli apa-apa, karena kalau dulu kayaknya tuh kan misalnya, saya punya penghasilan sendiri lah, mau beli terserah gitu. Saya juga belajar bagaimana penundukan terhadap suami. Ya ini tambahan nih Bu, ya rahasia nih. Jadi kalau kita, wanita itu biasanya kalau bekerja terus punya power gitu kan ya, berasanya, "Ah nggak butuh kamu lah, aku mah bisa," gitu ya. Ya udah terserah gitu. Jadi akhirnya berantem, ribut gitu kan. Tapi ketika kita melepaskan ego kita melepaskan pekerjaan kita saat itu gitu ya, ini kan ini jalan hidup saya ya, kalau teman-teman mungkin beda gitu kan. Nah, saya juga belajar satu hal yang saya syukuri dengan peran saya sekarang adalah, saya belajar menundukkan diri kepada suami, bahwa saya istri, suami tetap kepala rumah tangga, sebagai seseorang yang saya hormati, seperti itu. Jadi itu juga ternyata akhirnya saya mendapatkan pencerahan gitu ya, banyak hal-hal baik yang terjadi ketika saya menerapkan 6 poin tadi gitu, Bu Riana. Dan, Ibu yang bertanya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Lucy. Semoga eh Ibu siapa nih itu? Sebentar ya, Ibu Priska sudah cocok ya dengan penjelasan Ibu Lucy. Sekarang silakan Ibu Siska mengenai Oke. pertanyaan Ibu Ferry Mawati. Selamat malam Bu Rimawati. Saya Ya. mencoba untuk memberikan gambaran atau apa ya, tips gitu ya, bagaimana menciptakan family well-being bagi ibu yang berperan ganda. Jadi punya kesibukan ya sebagai perannya sebagai ibu rumah tangga, dengan peran sebagai istri ya, istri, anak dan suami, mendampingi anak dan suami, juga harus beraktivitas di luar rumah. Dan untuk bisa menciptakan keluarga yang bahagia, tentunya, ada suatu sistem atau sistem ekologi yang lingkungan yang mendukung gitu ya. Tentunya, tapi untuk mengharapkan, artinya ketika tadi sudah digambarkan bagaimana support dari,
keluarga atau anak dan suami itu tentu dari diri kita sendiri yang harus memulainya. Pertama kita memang harus sudah punya self acceptance, penerimaan dirinya itu kita betul-betul, kita harus ya saya dalam arti legowo, penerimaan diri kita betul-betul baik bahwa peran saya itu harus seperti ini gitu ya. Entah itu apakah itu suatu yang memang pilihan kita atau memang keterpaksaan itu harus kita terima. Self acceptance itu penting banget ya. Dengan self acceptance itu kita juga punya yang namanya kita otonom, kita harus punya otonomi. Otonomi dalam arti karena memang karena kita punya financial gitu ya, punya, sebagai ya kita apakah itu sebagai, yang utama atau hanya sebagai income tambahan untuk keluarga itu, tetapi setidaknya kita punya secara otonomi, kita punya kemandirian. Kemandirian tidak hanya semata-mata finansial, tapi juga kemandirian kita karena terbiasa di kantor, bekerja apapun pasti kita punya, kemampuan juga untuk, mengelola keluarga gitu ya. Artinya bisa berpendapat gitu ya. Ya, tentunya berpendapatnya dengan bijak. Tentunya kita juga bisa tidak semata-mata karena kita punya uang, lalu kita juga harus tidak mau otonom, kita tidak terlalu mengabaikan suami. Ya sebagai pasangan kita harus tapi dalam diri itu harus utama. Jadi kita jangan mengharapkan orang lain, memaksa orang lain, tapi dari kita. Otonomi yang kedua dan ketiga tentang kita punya, kita mampu environment master itu menjadi, individu atau seorang ibu yang mampu menciptakan atau mampu untuk merangkul gitu ya. Berarti environment master itu kita di lingkungan keluarga, di luar kan kita punya sebagai seorang yang mumpuni gitu, yang mumpuni, sebagai mumpuni. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ketika diri kita itu, tumbuh, ada personal growth gitu ya, pertumbuhan pribadi yang baik, pribadi baik sebagai ibu, sebagai karyawan, itu satu hal yang membuat diri kita akan berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan akan lebih bijak dan lain-lain, terbuka wawasannya, itu membuat kita akan bahagia, ya. Bahagia itu jangan mengharapkan langsung orang lain dulu, tapi kita tunjukkan kalau kita bahagia, itu akan nular ke anak dan ke suami. Pas ada ke sana ya, aura positifnya itu gampang menular, ya. Kemudian yang terakhir kita memiliki, good relationship with others. Jadi dengan relasi yang baik dengan ya lingkungan kita, dan jaga lingkungan mau di kantor, di perumahan, itu akan membuat kita lebih bahagia, ya sejahtera. Well-being itu sejahtera, bahagia. Nah, ketika diri kita melakukan ini semua, kita punya ini, keluarga akan juga terbawa. Jadi prinsipnya, Bapak Ibu, rekan-rekan, itu kalau memang kita mau melakukan itu tuh memang harus dari kita sendiri, ya, dari diri sendiri kita. Kita bisa melakukan itu, jangan mengharapkan orang lain ya, tapi kita dulu. Pasti dengan apa yang kita lakukan, orang lain akan melihat dan itu akan menular. Itu tips saya. Jadi ya kita, tapi memang tidak bisa satu persatu masalah itu sama. Tidak menjadi, apa ya, tips-tips seperti ini tidak bisa berlaku sama. Pasti ada pengecualian-pengecualian, setidaknya ada beberapa yang cocok untuk ibu-ibu, untuk bapak ibu, untuk rekan-rekan. Jadi sesuatu itu sangat situasional, tapi setidaknya informasi atau pengalaman-pengalaman yang bisa kami bagikan ini ada manfaatnya. Ya gitu, dicas gitu ya, dicas lagi gitu ya, seperti saya ngecas, diri kita sendiri juga gitu, setidaknya itu memperingatkan diri saya. Demikian Bu Riana. Iya, terima kasih banyak Bu Siska, manjur ya nasihatnya. Karena tadi kata Lucy kan ibu itu adalah termometer dalam keluarga. Jadi kalau keluarganya panas, ibunya panas, keluarga panas. Tapi kalau kata Bu Siska, kalau keluarganya ibunya bahagia, keluarganya juga bahagia. Jadi sejalan ya dengan termometernya Lucy nih tadi barusan. Ya terima kasih Ibu Lucy dan Ibu Siska. Ini ada komentar satu lagi dari Ibu Nunung Kustini. Pengalaman saya, jika tidak ada support system, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa dengan membaca kitab suci atau zikir. Nah ini juga saya setuju ya. Jadi nggak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan dari Tuhan ya untuk membantu kita menjadi lebih tangguh ya selain dalam diri kita sendiri. Ya terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua sudah
dengan tekun ya mengikuti webinar ini. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Ari Kusuma Dewi. Silakan Bu. Baik, Ibu Riana, terima kasih. Mami Lucy, Bu Siska, Masya Allah ya, ilmu yang luar biasa. Dan sebelum, kita ini masih ada beberapa acara ke depan, dan saat ini kita minta kepada Bapak Prasetya M. Brata untuk memberikan closing statement tentang resiliensi kunci sukses full-time moms. Ya, ini perjalanan menarik sekali dalam 1,5 jam ini. Ternyata dengan langkah-langkah 6 langkah tadi, Mbak Lucy itu berhasil mengatasi burnout-nya. Burnout-nya hilang, pindah ke suaminya. Apalagi kalau job tradingnya agak kurang gitu, udah mulai burnout juga dia itu. Nah, kita adalah sebab dari mengapa keadaan kita terjadi. Artinya, yang perlu kita sadari sebagai sebuah pemahaman dasar adalah ketika kita memutuskan berumah tangga, ketika kita memutuskan untuk menjadi full-time moms atau working moms, kita bebas memutuskan, tetapi kita tidak bebas dengan risiko dan konsekuensi atas keputusan-keputusan kita. Sehingga ketika kita menghadapi burnout, kita kembali dulu untuk memiliki. Makanya tadi kenapa diawali dengan kita punya kemampuan untuk menerima, menjadi pemilik kembali atas pikiran, perasaan kita, karena semua burnout itu tidak pernah terjadi di luar, selalu terjadi di dalam. Maka dengan kemampuan kita punya power kembali, kan kita powerless, ketika burnout kita powerless, kita miliki kembali power kita sehingga kita mampu menerima. Dan kita hanya bisa ngapa-ngapain apa yang sudah kita terima. Karena begitu kita terima itu dalam kendali kita. Maka kita bisa memeriksa kembali, oh ternyata aku ini berharga, oh ternyata ini person dan behavior itu beda, oh ternyata burnout itu karena challenge yang besar tapi skill-nya masih kecil. Makanya burnout. Kalau challenge-nya kecil, skill-nya besar, itu bosan kita. Boredom, bosan. Oh, kita sadar itu tentang skill. Kalau gitu saya punya harapan. Itu kan proses yang terjadi di 6 langkah tadi kan. Saya punya harapan. So, karep ki opo? Apa yang mau kuinginkan dari situasi ini? Nah, maka dengan kemudian mendekatkan diri kepada Sang Maha, karena masalah kita kan ada 2. Pertama diberikan oleh Sang Maha, kedua yang kita ciptakan sendiri. Makanya kalau di Kristiani itu kalau tidak salah nih, karena saya Muslim, itu kan katanya Tuhan memberikan gambar dan rupa. Itu jangan-jangan memang Tuhan itu sudah merencanakan, kita yang menentukan, kita yang memilih. Selama ini mungkin terbalik, kita merencanakan, Tuhan menentukan. Jangan-jangan Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik untuk kita, tetapi ada penghalangnya untuk kita menjadi yang terbaik. Nah, penghalang-penghalang itulah yang secara operasional ini disumbang oleh Mbak Lucy kepada kita. Ini loh caranya supaya kita menjadi manusia yang berfungsi sepenuh-penuhnya. Sehingga ketika kita menguasai diri kita menang di dalam, maka kita akan menang di kehidupan. Terima kasih. Singkat, padat, jelas, dan menginti. Dan sekarang sampailah pada acara terakhir bahwa Mami Lucy akan memberikan tanda cinta kepada para guru, yaitu kepada Ibu Riana, Ibu Siska, dan Pak Prasetya M. Brata. Dan kepada kita semua yang hadir di sini, yuk kita open kamera karena kita akan foto bersama. Dan kita akan menyaksikan penyerahan tanda cinta ini. Inilah hebatnya teknologi. Boleh tim untuk mempin Mami Lucy, Ibu Riana, Ibu Siska, dan Pak Prasetya M. Brata. Oke, kepada Ibu Lucy dipersilahkan untuk memberikan buke cake-nya kepada Pak Prasetya M. Brata, Ibu Riana Sahrani, dan Ibu Francisca.
Dan kepada Bapak dan Ibu silahkan menerima tanda cinta dari Ibu Lucy dan tim webinar pada malam hari ini. Oke, Bu Lucy, dipersilahkan. 1, 2, 3, Bu. Yes. Udah nyampe di sini ya. Wih, Hebat teknologi ya. bisa Sampai ini. sampai tepat waktu. Masih tepat Masih. waktu ya, betul-betul. Keren loh. Nyampe semuanya. Nyampe ini. Nggak ada yang Luar kurang. biasa. Nggak ada Terima utuh, kasih. nggak ada. Itulah kelebihan teknologi pada malam hari ini. Cering dan berhasil semuanya. Kita foto bersama semuanya, sahabat semuanya. Yuk kita foto. Oke, untuk tim boleh membantu untuk menghitung. Keren ya, itu teknologi emang canggih. Oke, Mbak Asti atau Mas Aris yang akan, oke. Mbak Asti boleh Ya. aku bantu hitung ya. Oke, kita ada 3 lembar karena ada 3.000 orang pada malam hari ini dan yang masih stay 75, Mami Lucy. Oke, dan setelah ini akan ada games. Yang berhadiah OVO sebesar Rp100.000. Oke. Halaman pertama sudah? Kasih jempol, Mbak Asti. Oke, kita pindah ke halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah halaman kedua? Jempol. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Yeay. Oke, sudah semuanya? Dan kepada sahabat semua untuk bentuk support kita kepada Ibu Lucy atau Mami Lucy, Kakak Lucy. Yuk kita isi dulu lah G-formnya. Karena ini adalah syarat untuk maju sidang S2-nya. Dan kita semua yang ada di sini tuh berkontribusi loh. Nah, sekarang saya bersiap untuk memberikan kuis. Lumayan loh ya, Rp100.000 OVO. Dan kepada tadi, berapa penanyanya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Ini ada apakah 5, Bu. 5-5-nya akan mendapatkan OVO, Mami Lucy? Siap, saya sudah catat nama-nama yang bertanya tadi. 5-5-nya akan ditransfer 100.000 penanya tadi. 100.000 OVO. Dan sekarang ya, siap-siap. Ntar, kuisnya saya yang akan. Oke, cepat-cepatan ya, raise hand. Syaratnya adalah raise hand. Tolong dewan juri yang ada di sini, Ko Irfan, untuk langsung memilih siapa yang akan menjawab. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 dari 6 cara memiliki resiliensi untuk mengatasi parental burnout. Ada Mbak Esther nih, Mbak Esther pertama. Oke, Mbak Esther. Tenang, masih banyak pertanyaan. Apa jawabannya Mbak Esther? Acceptance, appreciate life and gratitude. Bagaimana Mami Lucy? Tepuk tangan. Rp100.000 OVO ke Mbak Esther Lims. Oke, aku catat dulu ya, nanti lupa. Oke, pertanyaan kedua. Turunkan dulu tangannya. Oke. Pertanyaan kedua. Apa nama lengkap perusahaan yang menjadi mitra dalam webinar ini? Perusahaan nama lengkapnya loh ya. Mbak Putri, sama ya. Gugah 7 atau inti makna. Kurang lengkap dikit lagi. Bukan ya Om ya? Bu Titi. Bu Titi Sumarni. Masih di mute. Masih di mute? Ini inti makna. Bukan. Nama lengkap itu nama lengkapnya apa? 1, 2, 3. Sepertinya saya yang Mbak Widatari Evana. asik. Gugah makna 7. Yeay. 100.000 OVO untuk Mbak Midatari Evana. Pertanyaan terakhir. Sebutkan nama 2 dosen tetap dari Universitas Tarumanegara yang terlibat dalam webinar ini. Jeng. Ganti nama yang tadi. 1, 2, 3. Ya Allah, aku yang tanya, aku jawab. Apa yang jawab? Sebutkan 2 nama dosen tetap dari Universitas Tarumanegara yang terlibat dalam webinar ini. Boleh kok mahasiswa sendiri? Yes, Mbak Mbak Rima, Rima ayo. Amelia. Masih di mute? Masih di mute. Ya, dengan Bu Riana dan Bu Francisca.
Bagaimana Bu? Betul Bu? Iya. Oke, silakan Ya, Ibu betul. Ovo untuk Mbak Terima Rima Rizky Amelia. kasih. Oke, terima kasih semuanya. Dan ini aku akan kembalikan lagi loh ini ke Mami Lucy. Karena Mami Lucy ingin sekali beliau yang menutup langsung acara ini. Dan kita semua jangan lupa untuk mendoakan kesuksesan beliau. Sebentar lagi gelar master akan ada di tangannya. Dan kita yakin bahwa Mami Lucy nggak akan berhenti di sini, tapi dia sudah siap untuk men-sharingkan ilmu yang didapat di psikologi. Monggo Mami Lucy. Ya, terima kasih banyak Mbak Ari. Nah, nggak terasa ya kita udah di penghujung acara. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam webinar pada malam hari ini, baik itu panitia maupun peserta. Di sini ada informasi list yang bisa di-capture nih. Siapa tahu suatu hari kita perlu nomor-nomor ini ya. Yang pertama adalah Fakultas Psikologi Untar. Jadi psikologi Untar itu mempunyai program-program yang sangat bagus dan juga akreditasinya itu bukan cuma A+, tapi A+ unggul gitu ya. Ini ada kontak personnya bisa dihubungi. Siapa tahu anaknya mau sekolah psikologi ya. Ini adalah pilihan salah satu yang one of the best ya. Kemudian juga PT Inti Makna tadi Bapak Prasetya M. Brata juga telah memaparkan apa itu perusahaan Inti Makna, memberikan pelatihan-pelatihan, training, coaching ya. Kemudian juga My Life Path. Apa sih ini My Life Path? Nah, MC keren kita malam hari ini yang berkontribusi sangat banyak sehingga terlaksana webinarnya dengan baik adalah Mbak Ari Kusuma Dewi. Beliau adalah founder dari My Life Path, di mana My Life Path memberikan pendampingan kepada anak-anak remaja kita untuk menemukan mimpinya ya. Jadi bagaimana mereka belajar membuat mind mapping yang dibantu oleh kakak-kakak fasilitator selama 2 hari. Dan anak saya yang paling besar itu ikut kelas ini gitu ya selama 2 hari. Dan saya melihat adanya perubahan yang signifikan dan ini sangat very recommended. Kemudian juga yang terakhir Irfan dan Luciana nih apa ini ya? Irfan tuh siapa gitu ya? Irfan adalah support system terbesar saya, yaitu suami. Bagaimana beliau menolong saya untuk boleh keluar dari parental burnout dan juga mencapai resiliensi. Beliau juga adalah seorang coach dan trainer profesional. Jadi suatu hari ketika nanti saya sudah lulus S2 ini, kami mempunyai mimpi untuk bergandengan tangan berdua, memberikan seminar-seminar, webinar, pelatihan-pelatihan ya, pengetahuan tentang parenting dan lain sebagainya yang bisa kami sharingkan kepada masyarakat luas dan kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Nah, ini ada sedikit spill iklan nih ya. Jadi, minggu depan juga akan ada webinar gratis, free webinar tanggal 17 Oktober, Kamis, hari Kamis ya. Ada 2 pembicara yang keren banget, yaitu Bapak Haryadi Cengi, merupakan rekan kuliah saya nih di S2 Psikologi Keluarga ya, Psikologi Keluarga. Beliau ini hebat sekali loh. Seorang branch manager di kota Gorontalo dari salah satu perusahaan healthcare terbesar di Indonesia yang nggak perlu disebutin mereknya kan ya Pak ya. Pak Haryadi ada nih malam ini. Selamat malam Pak Haryadi. Nah, Pak Haryadi dan juga akan berkolaborasi menjadi narasumber bersama dengan Irfan Irawanji, yaitu si support system saya gitu ya. Nah, mereka berdua ini juga nggak kalah kerennya dengan malam hari ini. Akan lebih heboh, lebih menarik ya. Dan juga saya nanti akan menjadi moderator di dalam webinar hari Kamis. Setelah ini saya akan membagikan linknya apabila ada yang mau ikutan lagi nih. Nanti saya akan bagikan di WA group juga ya, supaya bisa mulai daftar, supaya nggak lupa nih. Jadi bergabung di dalam grupnya, WA grupnya, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi apa sih tentang webinar-webinar yang akan datang di depan nanti. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Ini adalah akhir dari webinar, tapi bukan berarti akhir dari pertemuan kita kan. Bisa aja kita suatu hari ketemu lagi nih secara offline atau online. Saya berharap semuanya sehat selalu dan juga jangan lupa bahagia. Terima kasih semua. Salam, selamat Ya, terima istirahat. kasih Bu Lucy. Terima kasih Terima Bu kasih Lucy, Bapak Ibu, Pak ibu-ibu dan Frans, bapak-bapak Mbak Irma, semuanya. Pak Terima Dewi. kasih. Terima kasih. Terima kasih.